Kemarin kita sudah membahas sejarah internet, siapa yang menciptakannya. Dan dalam video ini kita akan membahas bagaimana cara kerja internet. Kita semua tahu bahwa hampir sebagian besar orang, internet itu merupakan kebutuhan primer. Tidak hanya sekedar untuk berkomunikasi dengan cara chattingan atau teleponan, tapi juga untuk menghilangkan rasa bosan dengan media entertainment seperti TikTok, Instagram, YouTube, dan lainnya. Ada masih banyak fungsi lain dari internet, seperti sebagai tempat belajar di platform seperti website atau web apps. Proses jual beli juga dengan internet, dengan platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, atau bahkan Facebook. Seperti yang aku bilang di video sebelumnya, internet itu bukanlah sebuah entitas tunggal. Jadi, bukan hanya sekedar wifi, pakai data, ISP seperti IndiHome, atau gedung yang dipenuhi dengan server data. Bukan. Internet adalah jaringan dari berbagai jaringan, network of network. Berbagai jaringan ini milik seperti pemerintah, institusi pendidikan, perusahaan, dan individu yang saling terhubung melalui protokol standar, membentuk sebuah ekosistem digital yang besar dan kompleks. Maksudnya gimana tuh? Oke, jadi gini. Untuk terhubung dengan internet, komputer atau smartphone kamu perlu menggunakan perangkat perantara seperti modem atau wifi. Iya, smartphone-mu ada built-in modemnya. Ketika kamu membuka website atau aplikasi, contohnya seperti TikTok, ia akan meminta request video ke servernya TikTok. Kemudian, request ini akan dibawa oleh Wi-Fi atau tower BTS yang terhubung dengan ISP seperti IndiHome atau XL dengan jalur kabel fiber optik. ISP-ISP ini saling terhubung di sebuah titik pertukaran yang disebut dengan IXP, Internet Exchange Point. Selanjutnya, request ini akan ditangani oleh CDN atau Content Delivery Network. Jika videonya tidak ada di dalam server CDN, maka CDN akan merequest videonya langsung ke servernya TikTok yang mungkin berada di Cina atau Amerika. Dan tentunya untuk request ini sampai ke sana harus melewati IXP juga. Dan itulah internet secara simpelnya. Kamu bisa mengakhiri videonya sampai di sini, tapi kalau mau tahu lebih lanjut, tetap simak ya. Banyak orang mengira satelit adalah media utama transmisi data internet. Kenyataannya, lebih dari 99% trafik internet itu ditransmisikan melalui jaringan kabel fiber optik bawah laut. Kabel ini merupakan tulang punggung internet global sekarang, menghubungkan pulau, negara, dan benua. Kapasitas dan kecepatannya yang ditawarkan oleh fiber optik jauh melampaui teknologi satelit untuk transmisi data volume besar antara benua, menjadikannya pilihan utama untuk komunikasi data internasional. Jadi, apa itu fiber optik? Kabel fiber optik itu adalah kabel yang menggunakan serat kaca yang sangat halus untuk mentransmisikan datanya dalam bentuk cahaya. Jadi, berbeda dengan kabel biasa yang menggunakan tembaga dan listrik untuk mentransmisikan data. Teknologi ini mampu mentransfer data sampai terabyte per detik dari satu kabel aja. Kabel ini nantinya akan diinstal di dalam tanah dan di bawah laut, membentang hingga ribuan kilometer. Dan, jika ada hiu yang iseng menggigit kabel ini, bisa mengganggu internet satu negara. Beberapa contoh sistem kabel bawah laut yang menghubungkan Indonesia dengan jaringan global antara lain seperti. Dan untuk konektivitas domestik antara pulau di Indonesia namanya seperti sistem kabel Palaparing. Apaan tuh? Mana? Itu UFO. Itu satelit gua. Selain jaringan kabel, jaringan nirkabel atau tanpa kabel juga penting dalam ekosistem internet, terutama untuk perangkat mobile. Ingat nggak saat Starlink punya Elon Musk masuk ke Indonesia? Tinggal setup antenanya di luar rumah, tunggu satelitnya lewat, dan voila! Internet cepat siap digunakan, asal antenanya tidak overheat. Internet satelit ini bekerja dengan menggunakan stasiun bumi yang disebut dengan VSAT, Very Small Aperture Terminal, yang pada dasarnya adalah sebuah antena parabola berukuran relatif kecil. VSAT ini mengirimkan dan menerima sinyal ke satelit yang mengorbit bumi. Satelit ini kemudian bertindak sebagai repeater, menerima sinyal dari satu stasiun dan mentransmisikannya kembali ke stasiun lain. Kenapa kita tidak menggunakan satelit aja ketimbang kabel? Ini karena satelit masih banyak kekurangan seperti data transfer yang kecil, kecepatan masih lebih lambat, dan latency yang lebih tinggi. Tapi, internet satelit ini sangat berguna untuk daerah terpencil yang tidak dapat dijangkau oleh kabel. Kemudian ada BTS. Bukan BTS yang ini, tapi yang ini, yaitu Tower Cellular Base Transceiver Station. Pasti kalian sering melihat tower ini, atau bahkan sebelah rumah kalian. Sekarang ada yang model baru dengan bentuk seperti kaktus atau pohon. Fungsi utama BTS adalah menghubungkan perangkat, biasanya smartphone, ke jaringan inti operator seperti Telkomsel atau XL. Jaringan operator seluler ini kemudian terhubung ke jaringan internet global yang lebih luas seperti IXP. BTS mendukung berbagai generasi teknologi komunikasi
komunikasi seluler. Mulai dari 2G yang biasanya dipakai untuk telepon dan SMS, kemudian ada 3G yang improve sedikit dari 2G. Kemudian ada 4G LTE atau Long Term Evolution yang menawarkan kecepatan data tinggi untuk streaming, game, dan aplikasi dengan bandwidth intensif. Dan sekarang yang paling baru adalah 5G yang menjadikan internet sangat tinggi dan latency yang sangat rendah. Menara BTS ini sangat penting karena kamu tidak mungkin kan membawa WiFi kemana-mana. Internet itu seperti kota besar. Di kota besar ada jalan yang menghubungkan satu tempat ke tempat lain. Ada jalan yang besar dan ada jalan yang kecil. Jalan yang kecil atau gang ini disebut dengan jaringan lokal yang nantinya akan membentuk internet. Dimulai dari LAN, singkatan dari Local Area Network adalah jaringan komputer yang mencakup area yang kecil seperti gedung perkantoran, sekolah, atau rumah. Kalian pasti pernah lihat jaringan ini. Iya, benar, warnet. Kemudian ada MAN, Metropolitan Area Network. MAN mencakup area yang lebih luas daripada LAN. Biasanya meliputi sebuah kota atau wilayah. MAN menghubungkan beberapa LAN di lokasi yang berbeda dalam satu kota. Contohnya adalah bank yang menghubungkan kantor pusat dan kantor cabang. Dan terakhir adalah WAN, Wide Area Network. WAN mencakup area geografis yang sangat luas antara provinsi atau negara atau bahkan benua. WAN menghubungkan berbagai LAN dan MAN menjadi satu jaringan yang lebih besar, dan internet adalah contoh dari WAN. Kalau LAN itu seperti jalan gang di satu komplek, MAN itu seperti jalan raya dalam kota, dan WAN seperti jalan tol antar provinsi. Untuk menghubungkan banyaknya komputer ini di satu jaringan, perlu beberapa perangkat seperti router yang mengatur lalu lintas data, switch yang menghubungkan perangkat-perangkat ini dalam satu jaringan lokal, dan access point yang secara teknis seperti WiFi. Untuk mengkoneksikan miliaran komputer di seluruh dunia, perlu adanya aturan dan standar yang namanya protokol. Perkenalkan, protokol TCP/IP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol, yang diciptakan oleh Vinton Cerf dan Robert Kahn. Protokol ini mendefinisikan bagaimana data harus dipecah menjadi paket-paket, dialamatkan, ditransmisikan, dirutekan, dan diterima di tujuan. Cara kerjanya gini, yang pertama, data akan dipecah menjadi unit-unit yang lebih kecil, yang disebut dengan paket atau datagram. Ini adalah teknologi dari paket switching. Terus, setiap paket diberi header yang berisi informasi kontrol, termasuk alamat IP sumber dan tujuan. Paket-paket ini kemudian dikirim melalui jaringan yang berbeda, melewati serangkaian router yang mengarahkannya menuju tujuan. Kalau salah satu jaringan atau rute mati, receiver akan mendeteksi adanya paket yang belum terkirim dan meminta kirim ulang melalui rute yang masih hidup. Dan terakhir, di sisi penerima, paket-paket ini akan disusun kembali menjadi data yang asli. Kemudian ada UDP atau User Datagram Protocol. Cara kerjanya sama dengan TCP, tapi lebih mengutamakan kecepatan ketimbang keakuratan. Biasanya dipakai untuk video, streaming, dan game. Sedangkan TCP dipakai untuk kirim email, browsing, atau file transfer. Anggap aja TCP itu seperti kurir yang amanah, paket sampai tujuan dengan selamat. Sedangkan UDP yang penting cepat sampai, tidak peduli paket itu rusak atau hilang. Terus IP itu apa, Bang? Simpelnya, IP atau IP address itu adalah alamat, bukan hanya alamat komputer, tapi juga router, server, website, dan perangkat lainnya. IP ini berfungsi sebagai identifikasi siapa dan di mana perangkat ini berada dalam jaringan. Contoh IP itu seperti 192.168.100.1. Ada dua jenis IP, yaitu IP public dan IP private. IP public ini unik secara global dan biasanya dipakai oleh server. Contohnya 8888 punyanya Google, dan IP private ini khusus untuk jaringan LAN aja. Smartphone kamu dan temanmu bisa jadi memiliki IP yang sama. Jika ada dua perangkat yang tersambung dengan satu WiFi yang sama dan keduanya memiliki IP yang sama, maka sistem DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol akan memberikan IP yang baru dan berbeda di kedua perangkat ini. Jadi biar alamatnya itu nggak tabrakan. Nah, zaman dulu kita itu pakai IPv4 yang cuma bisa nyediain sekitar 4 miliar alamat. Tapi sekarang perangkat jadi makin banyak, nggak cuma HP aja, kulkas, CCTV pun butuh IP. Jadi dibuatlah IPv6 yang lebih panjang. Kalau IPv4 itu seperti Jalan Mangga nomor 45, maka IPv6 itu kayak Blok ZZZ, Jalan Matahari Timur, Kompleks Galaksi 341, RT77, dan RW 88. Jadi gampangnya IP itu kayak alamat rumah, dan DHCP itu kayak sistem yang ngasih alamat rumah secara otomatis.
Internet menggunakan metode komunikasi yang disebut dengan paket switching untuk mengirimkan data. Kenapa menggunakan paket switching? Ada 3 alasan utama. Yang pertama yaitu efisiensi penggunaan bandwidth. Paket-paket yang akan dikirim ini akan melewati jalur yang tidak macet. Ini membuat data sampai lebih cepat. Yang kedua, toleransi kesalahan. Jadi, kalau ada satu jalur yang mati, paket ini akan dialihkan ke jalur yang masih aktif. Dan yang terakhir yaitu skalabilitas. Jaringan paket switching ini lebih mudah untuk ditambah karena tidak memerlukan alokasi sirkuit khusus. Walaupun di dalam paket terdapat IP penerima, bukan berarti paket ini tahu dengan sendirinya harus kemana. Dan mengarahkan paket ini adalah peran polisi lalu lintas. Perkenalkan, router. Tugas utamanya adalah menghubungkan jaringan yang berbeda, seperti menghubungkan WiFi kamu ke ISP, dan mengarahkan paket-paket data ini menuju tujuannya. Router lah yang menentukan jalur jaringan mana yang terbaik untuk dilewati paket-paket ini. Tanpa router, internet sebagai kumpulan jaringan yang saling terhubung tidak akan dapat berfungsi. Dulu, orang mengakses internet harus mengetik IP address ini, tapi IP address itu susah dihafal karena banyaknya angka. Jadi, orang dulu menyimpan IP address itu di file bernama host.txt yang dirawat oleh Stanford Research Institute. Jadi, ketika kamu mempunyai website, kamu harus mendaftarkan IP-nya di sini agar semua orang tahu. Tapi masalahnya, file ini akan semakin besar dan semakin susah untuk di-maintenance. Maka, dibuatlah DNS, Domain Name System. Simpelnya, DNS ini berfungsi untuk mentranslate IP yang berupa angka menjadi nama alamat seperti example.com. Coba deh kamu buka IP address ini di browser, pasti kamu tercengang. Sekarang ini domain harus dibeli dengan provider yang namanya adalah Registars, contohnya Niaga Hoster, Rumah Web, dan lainnya. Sebelum ada website seperti sekarang, orang mengakses internet lewat software yang tampilannya seperti command prompt, kayak Telnet, FTP, dan TIN. Tapi sekarang, umumnya orang mengakses internet menggunakan website dan aplikasi. Jadi, apa itu website? Diciptakan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1991. Simpelnya sih, website itu media informasi yang berjalan di atas internet, dibuat dengan HTML, CSS, dan JavaScript. Website disimpan di web server, yaitu komputer khusus untuk menyimpan file website, dan diberi alamat berupa IP dan domain. Untuk mengaksesnya, kita butuh web browser, dan biasanya dibantu juga dengan search engine. Browser merupakan software yang berfungsi untuk menampilkan halaman website, contohnya seperti Chrome, Edge, Brave, dan lainnya. Dan search engine yang berfungsi untuk mencari website berdasarkan keyword yang kamu ketik, contohnya seperti Google, Bing, DuckDuckGo, dan masih banyak lagi. Bayangkan gini, anggap aja internet itu kayak sebuah kota besar yang dipenuhi dengan toko, bangunan, dan tujuan alias website. Browser itu kayak mobil, dan search engine itu kayak driver atau tour guide. Ketika kamu bilang, tolong carikan artikel ini dong, search engine atau driver ini akan pergi mencari website atau tokonya. Tapi, bukan mobil yang mengantar kita ke toko, melainkan mobil yang membawa toko itu ke kita. Analogi yang aneh memang, tapi begitulah ya. Untuk mengakses internet, kita perlu peran ISP, yaitu Internet Service Provider. Mereka ini ya penyedia layanan internet publik seperti IndiHome, Telkomsel, Biznet, XL, dan lainnya. ISP ini berperan sebagai gerbangnya internet. Tanpa ISP, hampir mustahil untuk mengakses internet, kecuali pemerintahan, karena mereka memiliki infrastruktur sendiri atau dapat mengakses internet secara langsung. Jadi, bagaimana masa depan internet? Masa depan internet akan lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih mendalam. Dengan munculnya jaringan satelit seperti Starlink dan 6G, akses internet akan menjangkau bahkan di daerah yang terpencil sekalipun. AI mungkin akan menggusur search engine. Barang-barang sehari-hari dari kulkas 2 pintu hingga mobil juga akan terhubung ke internet, membentuk Internet of Things atau IoT. Atau sebelum kita melihat semua itu, kita udah musnah sama AI yang jahat. Perlu diingat bahwa materi yang aku bawa ini sangat dipersimpel dan tidak lengkap. Ada masih banyak aspek yang belum dijelaskan, contohnya seperti VPN, cloud computing, firewall, dan website secara lengkap. Jadi, aku akan membuat videonya lain kali atau kamu bisa cari materinya sendiri. Anyway, bye!